Kage mencoba menelan Ouken, tapi sayangnya dia pun tidak berhasil menelannya. Miranjo yang melihat hal tersebut, dia pun merasa kalau itu adalah tindakan bodoh. Setelah itu Kage pun bertemu Boji kalau dia berhasil menangkap Ouken, tapi sayang Ouken pun harus berhasil lolos darinya. Sementara itu di sisi lain, pada malam yang poek ada seorang raja yang datang ke tempat tersebut dan membuat warga di sana khawatir. Tapi dia pun berusaha menenangkan warga di sana. Rupanya itu adalah raja dari Famo. Dia pun melihat dari kejauhan ada kobaran api. Dia pun menyadari kalau kerajaan Famo tersebut masa kejayaannya sudah lewat. Sementara itu pada masa lalu, si besar dan raksasa bernama Raja Bose. Dia pun melihat rasa sedih yang mendalam karena anaknya menjadi korban di sana. Para warga di sana malah menertawainya. Dia pun kemudian membawanya ke tabib untuk mengobatinya, serta dia juga membawa bahan untuk mengobati anak tersebut. Singkat waktu, Raja Bose yang di tubuh Daida dia pun bertemu dengan Bebin. Lalu Bebin berbicara kepadanya kalau akan menemui Paduka Boji. Sementara itu di sisi lain, Boji terlihat riweh karena tidak bisa mengalahkan Ouken yang kembali lagi lepas dari cengkraman Kage. Sayangnya Boji pun harus menjadi korban atas keganasan Ouken. Sementara itu Kage pun teringat pada masa lalunya yang selalu bersama dengan Boji. Dia pun mengkhawatirkan keadaan Boji saat itu. Sementara itu di sebuah kegelapan, Raja Daida pun bertemu dengan Miranjo dan mengubah penampilan dirinya sekaligus. Dia pun berdua dengan Raja Daida, tapi sayangnya Miranjo pun harus menghilangkan dirinya sendiri. Maka dari itu Raja Daida pun, dia pun kesepian dan kegelapan di tempat itu. Sementara itu Ouken pun secara membabi buta mengalahkan pasukan di sana. Dia pun berusaha beradu mekanik dengan Domas. Namun sayangnya, dia pun tidak dapat mengalahkan Ouken tersebut. Sementara itu pada masa lalu, Raja Bose beserta bininya yang berukuran raksasa juga, dia melahirkan anak Boji. Dijelaskan oleh mamahnya Boji kalau tempat tersebut adalah kerajaan miliknya. Selain itu juga kerajaan tersebut milik Boji juga. Lalu Boji beserta Raja Despa melihat di masa lalu tersebut di mana mamahnya Boji sedang beradu mekanik dengan Miranjo. Sementara itu, seekor iblis akan memindahkan Miranjo ke dalam sebuah cermin. Kemudian Miranjo pun dikutuk dan masuk ke dalam cermin tersebut. Lalu mamahnya Miranjo pun mengatakan kepada dirinya apakah itu jalan yang tepat untuknya. Tapi apa boleh buat, Miranjo pun memutuskan untuk memilih jalan tersebut. Miranjo pun akhirnya masuk ke dalam kegelapan. Dia pun termehek-mehek di dalam kegelapan tersebut. Setelah itu Raja Despa pun mengatakan kalau Boji akan menghukum orang yang membunuh mamahnya. Sementara itu Dorse berhasil mengamankan kepala Ouken, tapi sayangnya kembali lagi Ouken pun berhasil kembali pulih. Dia pun juga menghabisi Apeas yang berada di belakangnya. Kemudian dijelaskan kalau Miranjo sejak saat itu mulai kehilangan rasa emosinya. Sampai akhirnya dia pun menyadari kalau selama ini pasangannya Raja Bose akan tiada. Sementara itu di sisi lain Raja Daida pun penasaran dengan Miranjo dan ingin bersamanya. Tapi tiba-tiba datanglah Raja Bose dengan wajah Daida. Dia pun berusaha untuk mengalahkannya. Tapi di situ juga Boji pun ditampar keras olehnya. Dia pun kemudian menyembuhkan orang di sana yang terluka termasuk Boji. Akhirnya Raja Despa, Boji, dan Kage pun bersukacita karena mereka pun sembuh kembali. Kemudian Raja Bose pun
beradu mekanik dengan Auken. Karena Auken adalah makhluk abadi, dia pun berusaha mengalahkannya. Dan akhirnya Bose pun mengalahkan Auken dan membungkusnya ke dalam sebuah batu. Akhirnya Raja Daida pun berhasil mengalahkan Auken. Dia pun lalu menghampiri Miranjo di tempat tersebut. Dia pun lalu mengatakan kalau dia mendengar tangisannya. Lalu dijelaskan oleh Miranjo kalau dia sangat terpukul kalau raksasa hanya bisa melahirkan anak satu saja. Lalu juga dijelaskan kalau Ratu Sina alias istri dari Raja Bose itu menjadikan Boji sebagai umpannya. Selain itu, Raja Bose pun kemudian menanyakan apakah Miranjo memiliki hati nuraninya kembali. Setelah itu, Raja Bose pun mengajaknya untuk pergi bersama. Setelah itu, Raja Bose pun kemudian mengamuk dan akan menghabisi semua di sana. Akan tetapi, kemudian Boji akan berusaha bertarung dengannya, namun Kage berusaha mencegahnya. Lalu datang Domas. Dia pun berada di depan Boji dan akan mengalahkan Raja Bose. Setelah itu, Domas pun kemudian beradu mekanik dengan Raja Bose, tapi sayangnya dia pun sampai kalah 3 leprak. Setelah itu, Dorse pun menyadari sebuah kemampuan rahasia yang dimiliki Boji, yaitu pedang kehidupan. Pedang yang tidak akan cuman membunuh, tapi berhasil menghidupkan kembali. Sementara itu, Raja Despa sangat pesimis karena tidak yakin Boji akan mengalahkan Raja Bose. Tapi dengan segenap kemampuan yang dimiliki Boji, akhirnya dia pun berhasil mengalahkan Raja Bose. Mereka pun beradu mekanik dengan sengit. Akhirnya Raja Bose pun sampai 3 leprak dan mubui. Raja Bose setelah kalah dari pertarungan tersebut, dia pun berusaha menemui Miranjo. Sementara itu di sisi lain, Raja Desa sedang bertemu dengan seseorang klan badut. Dia pun membicarakan bagaimana caranya untuk menyelamatkan Auken. Sampai akhirnya Raja Bose pun termehek-mehek dan dia akan mengembalikan kembali ke Daida. Akhirnya diputuskan menurut Miranjo untuk melepas kutukan tersebut adalah dengan menghancurkan cermin tersebut. Lalu Boji pun menghancurkannya dan Miranjo dengan Raja Bose pergi bersama. Tapi tiba-tiba Miranjo pun berbalik arah dan masuk ke dalam tubuh iblis tersebut. Di masa lalu Raja Bose bersama Miranjo pergi berpetualang. Tapi tiba-tiba pada malam yang poek itu, Miranjo pun menghilang entah kemana dan membuat khawatir Raja Bose. Dijelaskan oleh Raja Bose selama berdua bersamanya membuat dirinya alias Raja Bose itu sangat bahagia. Tapi tiba-tiba pada suatu hari, Raja Bose pun 3 leprak dan terluka parah. Miranjo pun melihat hal tersebut dan rupanya dia dikalahkan oleh Raja Famo. Miranjo pun kemudian merasa sedih berat. Sampai akhirnya dia pun menemukan seorang bocil kematian di dalam goa tersebut. Di sisi lain, di kegelapan itu Daidat merasa termehek-mehek dan ingin keluar dari tempat tersebut. Lalu di atas itu iblis melihat ke arah bawah. Dan rupanya Miranjo itu merasa tertipu dan ditertawakan oleh orang-orang di sana. Akhirnya, dan kemudian iblis itu dibegal. Sementara itu di sisi lain, akhirnya Daida pun kembali lagi sadar. Dan dia pun memintanya agar membiarkan Miranjo kembali lagi hidup dan tinggal bersamanya. Selain itu, dia juga meminta Miranjo ingin menjadi bininya. Setelah permintaan itu dituruti oleh iblis, akhirnya Miranjo pun keluar dari goa yang sudah berbeku es.
Setelah es itu mencair, Miranjo pun sadar kembali dan akhirnya menemui Daida. Sementara itu di sisi lain, mamahnya, Nyok Ratu Hiling, merasa sangat kesal karena dia pun semena-mena ingin menjodohkan dengan Miranjo. Setelah itu Raja Despa menyadarinya dan dia pun menemui Miranjo. Kalau dia pun menjelaskan sudah mengerti masa lalunya Miranjo. Maka dari itu dia pun harus melakukan penebusan dosa. Kemudian Ratu Hiling pun menyadari ada Miranjo di situ dan dia pun berencana akan menghukum mati tapi dicegah oleh Raja Daida. Raja Daida pun mengatakan kalau dia akan menerima semua kesalahan dan perbuatan Miranjo pada masa lalu. Raja Daida pun mengatakannya di depan mamahnya. Meskipun begitu, mamahnya tidak setuju akan hal tersebut. Selain itu, Raja Daida pun berencana akan membuatnya selalu tersenyum sebagai pasangan. Miranjo pun termehek-mehek akan hal tersebut. Setelah itu, Raja Daida pun mengatakan kalau dia akan meminta maaf kepada mamahnya karena ingin menikah dengan Miranjo. Boji pun terlihat termenung pada saat itu juga dan membuat kaget Kage yang berada di sampingnya. Akhirnya diputuskan pada saat pertemuan itu Boji akan menjadi raja pada kerajaan tersebut. Daida pun menyerahkan kekuasaannya kepada Boji. Mereka semua di sana pun tertunduk dan menghormati Boji sebagai raja baru dengan kemampuan yang dimilikinya. Mereka pun kemudian berusaha menangkap Boji, tapi dijelaskan oleh mereka kalau akan bersukacita karena Boji menjadi raja. Setelah itu, Kage pun berusaha meninggalkan Boji dari tempat tersebut dan pergi ke sebuah tempat sendirian. Sementara itu, Boji sudah menjadi raja dan dia pun tampak sedih. Dan dia pun berusaha mencari Kage, temannya yang hilang. Sementara itu, para pasukan di sana sedang beradu mekanik dengan Auken, tapi sayangnya Auken tidak dapat dikalahkan. Tiba-tiba, pada suatu hari Boji pun terlihat sangat sedih. Selain itu, dijelaskan oleh Ratu Hiling kalau raja yang sedih membuat bawahannya khawatir. Setelah itu, Ratu Hiling menjelaskan dia pun membebaskan Boji untuk pergi ke sebuah tempat untuk mencari Kage, temannya yang selama ini selalu bersama yang hilang. Sementara itu di sebuah kota, Kage berusaha berkelana dan insaf dan ingin bekerja. Namun sayangnya ditolak karena klan bayangan terlalu berbahaya. Setelah itu, pada sore harinya, Boji pun akhirnya menemukan Kage dan berpetualang bersamanya lagi.